Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan pembelajaran kita terkait membuat aplikasi antrian dengan menggunakan dua loket atau dua teller. Kita langsung saja. Kita akan langsung masuk ke bagian developernya. Sekali lagi, kita sudah membuat dua modul ini untuk supaya tidak terlalu panjang kalau kita satukan dalam satu modul. Modul 1 ini untuk loket 1 dan modul 2 ini untuk loket 2. Sebelum kita gunakan modul 2 ini, kita akan coba fungsikan terlebih dahulu bagian untuk modul 1 yang memang belum kita sempurnakan ya. Kemarin baru saja kita membuat kode untuk kode panggilan dengan web loket dan 1. Kita akan lanjutkan untuk modul 1 ini, bagian dari loket 1. Setelah kita buat kode ini, kita juga harus masukkan kode selanjutnya di bagian cek ya. Seperti itu. Untuk kodenya tidak jauh berbeda dengan kode yang ada di atasnya. Kita bisa copy paste saja untuk kode yang ini. Lalu kemudian kita paste ke bawahnya begitu ya. Hanya saja kita ganti bagian ini dengan AB. Gitu. Dan ini nanti kita akan ganti menjadi loket. Lalu kemudian kita akan copy paste kembali dengan mengambil nada satunya ya. Seperti itu. Selain ini juga kita harus memasukkan kode selanjutnya di bawah di sini ya, di paling bawah sebelum answer. Dengan kode yang hampir sama dengan kode yang ada di atasnya, yang ada di atasnya bisa kita gunakan kode ini, tidak masalah, kita langsung copy paste saja bagian ini. Nah, untuk kode di modul 1 atau di loket 1 sudah kita buat dan sudah selesai. Jadi kita hanya cukup menambahkan kode pertama itu di bawah ini ya, untuk kode web blast seperti itu. Lalu kemudian kita juga tambahkan di bawah cek. Selanjutnya kita tambahkan di akhir sebelum answer. Seperti itu. Baru kemudian kita bisa fungsikan bagian ulanginya dengan mengcopy paste seluruhnya. Kita ambil bagian bawah, bagian awal dengan tanda petik. Ganti dengan 34 begitu ya. 34 ini untuk memudahkan saja, karena untuk penamaan saja begitu. Lalu kemudian untuk bagian modul 1 atau loket 1 ini sudah selesai kita buat. Selanjutnya, ketika kita ingin membuat loket 2, maka kita hanya cukup mengcopy paste kode di modul 1 di bagian panggilnya. Kita copy paste saja langsung. Kita taruh di sini. Lalu kemudian jangan lupa untuk bagian E nya ini kita ganti dengan
penggunaan untuk yang memunculkan angkanya. Kita akan cek terlebih dahulu. Di sini kita perhatikan bahwa ini adalah P11, sehingga kita harus mengganti dari E11 menjadi P11 begitu. Kita akan coba langsung ganti saja. Oke ya, ini sudah terganti. Lalu kemudian selanjutnya kita akan buat di bagian ini menjadi 2. Sama 2. Di bagian bawahnya juga sama 2 ya. Jika sudah demikian, maka kita baru copy paste kembali untuk membuat tombol di bagian button. Kita buat tombol di bagian ulanginya ya. Kita akan ambil atau kita paste ke bawahnya seperti ini, baru kemudian kita letakkan tanda petik di awalnya. Di sini ya. Nah, ini untuk memudahkan kita juga, kita bisa ganti dengan menggunakan rectangle 4. Dan ini kita ganti juga dengan penggunaan nama rectangle 44 ya. Oke, jika sudah demikian, kita akan coba cek terlebih dahulu ya. Ini sign makronya kita akan gunakan terlebih dahulu. Pertama, kita tadi menggunakan yang 34 ya. Kita akan cek terlebih dahulu, dikhawatirkan ada kesalahan begitu. Pertama, ini 4 ya, ini 4, lalu kemudian ini adalah 44. Oke. Kalau begitu kita akan buat untuk yang panggil ini. Masuk ke bagian yang 4 yang ini, kemudian ini masuk ke bagian yang 44. Kalau kemudian yang ini kita akan gunakan sign makro dengan menggunakan makro yang 34 ya. Kita cek kembali apakah betul. Nah, ini 34 ya, 34 dengan ada tanda petik di awalnya. Seperti itu, kita akan coba cek. Nomor urut 9 di loket 1. Nomor urut 10 di loket 2. Nomor urut 11 di loket 1. Nomor urut 11 di loket 1. Nomor urut 12 di loket 2. Nomor urut 12 di loket 2. Nah, untuk kode yang telah kita masukkan tadi, kita tempatkan tadi, ini sudah berfungsi. Baru kemudian kita akan lakukan pengeditan di bagian reset dan mulainya. Karena di sini ada penambahan, maka untuk perubahan dari penggunaan kodenya hanya cukup menambahkan saja di bagian PS11-nya ya. Karena sebelumnya tentu saja tidak akan ada PS11, sehingga kita harus rubah terlebih dahulu atau kita ganti dengan menggunakan PS11. Kita langsung masuk kembali ke bagian user form, kita gunakan. Di sini ada Z1 sudah benar, E11 kita tambahkan dengan P11 ya. Lalu kemudian
Kemudian di bagian lainnya juga kita akan lakukan pengecekan. Nah, ini juga sama, kita akan tambahkan. Kita akan lakukan pengecekan kembali di bagian user form 3-nya apakah ada. Nah, seperti itu. Jadi hanya cukup dua saja ya. Yang pertama kita masukkan di user form 1 dengan menambahkan tanda petiknya saja, lalu kemudian juga sama di user form juga kita tambahkan ya. Ini untuk memunculkan dua loket seperti itu. Kita akan save terlebih dahulu, kita akan coba kembali ya. Reset. Di sini sudah berfungsi semuanya. Kita akan coba panggil misalkan dari nomor 50 begitu ya. Panggil. Oke, seperti itu ya caranya. Begitu kita telah membuat dua menu antrian begitu dengan loket 1 dan loket 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa untuk dukung channel ini dengan klik tombol subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.